اللهم صل وسلم وبارك عليه. Baik, terima kasih pada Ibu Majelis Salim Al-Mu'minat. Terima kasih pada Ustaz Wijayanto yang sudah hadir di acara kami ini. Acara diserahkan pada Bapak Ustaz Burhan Hidayat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang kita nanti-nanti Al-Mukarram Ustaz Wijayanto dari Jogja non jauh di sana sudah berada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keberkahan, langkah-langkah dakwahnya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dicurah limpahkan ke panutan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in hingga kepada umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya bersama-sama kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, perlu diketahui pembukaan sudah tadi, pembacaan ayat Al-Quran, sambutan-sambutan. Sekarang tinggal menunggu Ustaz tepat alhamdulillah pukul 10. Mangga dipersilakan menyampaikan nasihat-nasihat buat kami. Ibu bapak semuanya ini sudah rindu dengan nasihat-nasihat dari Ustaz yang selama ini hanya didengar di layar kaca, sekarang terlihat langsung. Alhamdulillah. Adapun acara pada kesempatan ini, sebagaimana tadi kita ngobrol-ngobrol bersama pengurus RKM Al-Aniyah, adalah menyambut tahun baru Islam, walaupun sekarang mau di akhir. Hari ini 28 Muharram 1447 Hijriah. Juga alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah menemani beberapa ibu-ibu di komplek ini, namanya Bumi Sariwangi. Masjidnya tadi Al-Aniyah. Ada yang belajar, khususnya belajar ngaji Quran, dimulai tahun 2014 bulan Juli. Sekarang ketemu bulan Juli tahun 2025 adalah ceritanya milad ke 11 tahun. Mohon doa dari semuanya, dari Ustadz khususnya, mudah-mudahan jadi amal baik, diberikan keikhlasan sehingga benar-benar kita bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Juga yang hadir di sini, memang kalau Happy Tahsin itu majelis taklimnya. Kenapa Happy Tahsin? Awalnya belajar Al-Quran itu beban, Ustaz, dianggap bagaimana supaya happy gitu kan. Padahal tidak kasih nama oleh saya, mereka saja membuat nama Happy Tahsin, belajar Al-Quran dengan menyenangkan, tujuannya begitu. Itu panitianya. Sedangkan yang hadir di sini ada dari unsur pemerintah, aparat juga alhamdulillah hadir, juga dari MUI desa, MUI kecamatan, para alim ulama, juga beberapa majelis taklim di lingkungan sekitar di sini. Alhamdulillah. Untuk itu mari kita dengarkan nasihat tausiah dari guru kita semuanya, Ustadz Wijayanto. Kepadanya dipersilakan. Saya lebih bagus maju kan, Bu? Ininya di kanan. Ini kepake kan? Nanti ada isinya kan? Ya. Di kanan ya. Karena logikanya minumnya pakai tangan kanan. Iya. Kalau ada minum, tapi kan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya audio saya cukup terdengar cukup bagus apa enggak ini? Yang di belakang suara saya jelas? Untuk bapak-bapak jelas suara saya? Untuk ibu-ibu Happy Tahsin yang duduk
Di kursi belakang jelas? Acungkan jempol kalau jelas. Oke, baik. Saya ngecek audio itu gampang di seluruh Indonesia ini standar. Pertanyaan saya standar, pasti jawabannya juga standar di seluruh Indonesia. Jelas atau tidak tergantung jawaban dari pertanyaan saya. Ibu-ibu jelas suara saya? Ibu-ibu Pak, mohon maaf. Kalau jelas, tolong jawab sejelas-jelasnya, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu jelas suara saya? Kalau jelas jawab dengan jujur dari hati yang paling dalam. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Oh berarti jelas, tidak berarti jelas. Bapak-bapak jelas suara saya? Tolong Pak, jawab dengan jujur, jangan ada ketakutan di antara kita, nggak usah nengok ke belakang, ke depan saja. Fokus ke depan, jawab dengan terang. Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Perasaan bapak-bapak itu sudah pensiunan masih setuju aja. Masya Allah. Bapak, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam masalul ladina yadkurubahu wal ladina la yadkurubahu kama salil hayyi wal mayyit. Wa qala idzan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'alamah. Wa qala idzan man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum wa qala aidan la tarkabunna tabaqan an tabaq al-ayat sadaqal azim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya taklimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan keberkahan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama para guru-guru kami, para ulama kami, para kiai kami, utamanya Ketua DKM Masjid Al-Ania, dari Ketua MUI, dari kecamatan, dari kelurahan, RT, RW, mewakili Gubernur KDN yang mungkin ada pembagian makan gratis di alun-alun Garut, mungkin Ketua Evi Taksin, Bunda Barikah, Masya Allah. Pokoknya semuanya hadir, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Kedatangan saya mudah-mudahan yang sakit pulang dari sini Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan dengan kajian ini Allah berikan penyelesaian yang terbaik. Yang anaknya nakal-nakal mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Yang keluarganya berantakan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Ya sudah ada jodoh, belum ada keturunan, mudah-mudahan pulang dari ini hamil di tengah jalan. Yang wajah-wajah masih terbelit utang piutang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Aminnya kenceng itu kudungnya belum lunas ini kayaknya. Kudungnya belum langsung aminnya lebih kenceng aja. Pertama saya pikir ini hanya majelis taklim, ternyata di acara dari TNI Polri, Masya Allah, dari ini Polsek, Koramil mohon maaf, dari keamanan, pokoknya semua yang hadir Masya Allah luar biasa. Saya pikir yang ngisi majelis taklim aja, ternyata dibikin acara beneran. Walaupun lain kali kalau ini panggungnya agak ketinggian dikit, karena secara psikologis, dokter saya mengenai psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang nanti Pak, kalau cari menantu jangan cari wanita yang berkacamata.
Karena wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah itu teman psikologi, kalau udah nikah ada kecenderungan kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamatanya. Betul nggak? Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak untuk nyari HP. Karena wanita di sini di Sariwangi ini, masya Allah, kadang-kadang sudah di dalam tidur aja, di dalam selimut wajahnya memancarkan nur. Ya, bersinar, bercahaya, bukan wajahnya glowing, tapi mainan. Glowing itu kalau masih pakai skincare, ini banyak pakai fresh care. Nggak ada hubungannya pun, nggak usah dilepas kacamatanya, langsung dilepas kacamatanya malah nggak kelihatan apa. Karena tidak nyamannya, apalagi saya orang Jawa Bu, orang Jawa itu nggak nyaman kalau duduk kaki itu di atas kepala orang. Nah, padahal ini pengajian, kecuali kalau ini tontonan topeng monyet atau apa itu beda. Kalau ada musik itu beda. Ya, makanya turun dikit supaya kelihatan, itu yang penting di bawah kepala. Jadi jangan sampai di atas kepala. Karena ini nggak nyaman Pak, secara ini. Ya, makasih. Mudah-mudahan yang memberi minum saya hidupnya diberkahi Allah. Mudah-mudahan yang melihat saya minum hidupnya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi oleh Allah. Giliran saya nggak ada yang ngamini sedikit sekali ya Allah. Mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi oleh Allah. Nah, itu cuma amin aja kulitnya. Saya sama sekali nggak minum Bu, bukan haus sama sekali, karena barusan minum di Masjid Ania. Cuman ini cara untuk menghargai orang. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Orang yang mulia itu bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Saya dalam rangka memuliakan yang kasih minum, saya minum. Dan ini saya sekaligus edukasi pertama, ini cara Rasulullah untuk menghargai orang, walaupun enggak haus dikasih diminum. Yang kedua, ada 7 sunnah kalau minum. Selain tangan kanan, baca basmalah dengan 3 celupar segala macam, Rasulullah itu kalau minum Pak Bu hanya diminum separuh. Kenapa? Karena yang separuh ini pasti diberikan istrinya untuk cari berkah. Dan hebatnya istri Rasulullah kalau minum ditempelkan di mana bekas bibir Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah minumnya sini, maka Aisyah radhiyallahu anha itu juga ditempelkan di sini. Enggak seperti orang Sariwangi. Papa sini lah, aku sini. Gitu. Ya. Itu hebatnya. Bahkan Rasulullah itu kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Ini cari meja gini susah kan? Ya. Saya orang Jogja Bu, kalau di Jogja itu yang ada biasanya kursi itu goyang, kalau ini meja goyang. Masya Allah. Rasulullah itu kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Misalnya ini apel Pak, ini misalnya. Rasulullah itu kalau gigit hanya sedikit. Kenapa? Karena yang banyak pasti diberikan istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah gigitnya juga sedikit, dan di mana bekas gigi tadi dilanjutkan. Nggak seperti orang Sariwangi. Bapak sini lah, belum gosok gigi lah, aku sini enggak. Sampai kadang-kadang satu apel itu bergigitan berpuluh kali untuk gigitan. Kenapa? Saling gantian untuk membangun keberkahan dan kemesraan berdua.
Sudah satu ini dijalankan, sudah ini happy vaksin ini nanti jadi keluarga surgawi semua. Cari keberkahan. Walaupun pernah Rasulullah minum itu dihabiskan. Pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka begitu dihabiskan, Ummul Mukminin berteriak, "Ya Rasulullah, sisakan untukku. Bukankah ya Allah ma'al jamaah, sesungguhnya kalau kita ada kebersamaan dalam keluarga, maka disitulah Allah akan berikan keberkahan. Kenapa kau habiskan? Egois. Ya Humairah, ya Habibati, ya Zaujati, ya Ummul Mukminin." Rasulullah itu punya istri namanya Aisyah radhiyallahu, tapi nggak pernah Rasulullah manggil istrinya Sa'isah, Is'ais, nggak pernah. Dalam riwayat sampai ada 10 panggilan mesra. Karena relasi suami istri itu sangat tergantung kepada panggilan. Panggilan itu jujur tidak boleh kalau itu menyakitkan pasangan. Perhatikan baik-baik. Ibu punya suami hitam, nggak boleh dipanggil black si black, nggak boleh. Walaupun betul hitam. Jelas suaminya budak, panggil tak budak, nggak boleh. Panggil Mas Agus. Kenapa Agus? Agak gundul sedikit misalnya gitu. Bapak punya istri gemuk, nggak boleh panggil dut, nggak boleh. Tapi kalau gemuk jangan panggil sing langsing, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot, wahai Tuhan besar, gitu. Maafkan aku terlalu haus, maka saya habiskan. Lah kalau memang haus saya bikinkan lagi, maka buru-buru gelas ini dibawa ke belakang. Sampai di belakang, Ummul Mukminin nangis saja, ya Allah, jangan-jangan surga saya tertutup oleh gelas ini. Saya jadi istri bagaimana mencari ridho, menyenangkan suami. Ternyata saya telah mengecewakan suami. Kenapa? Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh gelap. Di dapur itu garamnya habis, gulanya utuh. Tadi bikinnya kan malam, nggak ngerti. Ternyata berarti yang diminum Rasulullah tadi adalah air. Maka Rasulullah dihabiskan untuk menjaga perasaan istri, dihabiskan supaya nggak ada guilty feeling. Karena kalau diminum separuh, nanti istrinya akan ketawa, aduh, merasa bersalah. Inilah hebatlah suami. Maka wajar kalau suami seperti ini boleh nikah lagi. Tapi ini belum ada wajah yang seperti itu, nggak ada. Belum layak. Luar biasa. Paham ya Bu? Begitu suami yang baik menjaga perasaan istri. Bisa dipahami? Bisa dipahami Bu? Maka untuk menguji suami Ibu, besok pagi bikin mie, dikasih 5 sendok. Bangun tidur, mas, pak, bangun, bangun. Ini mumpung masih anget dini. Kira-kira kalau orang Sariwangi yang dikasih, apa responnya Bu? Mencak-mencak, seraburkan dasar wanita masa. Karena orang Sariwangi beda dengan Rasul, maka nggak usah setuju poligami. Masih jauh dari Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada 5 kelemahan kalau kajian-kajian yang umum seperti ini. Pertama, halo. Nah ini, hey. Nah, nggak responsif, ini pertama. Halo itu jawabannya hey. Halo. Hey. Halo, hey. He, halo. Halo, he, halo. He, halo, he. Halo, he, halo, he. Nah, ini kelemahan kedua.
Kelemahan kedua, malas untuk berpikir. Satu, tidak responsif. Dua, malas untuk berpikir. Buktikan omongan saya. S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri. Saya lulusan IAIN dulu, sekarang UIN, dan lulusan UGM. Ijazah saya asli. Kalau ada yang nggak percaya, saya tunjukkan. Ini ada foto. Saya 32 tahun ngajar di Universitas Gadjah Mada. UGM jadi dosen 32 tahun. Nanti Bapak Ibu buktikan sama saya, kalau kuliah di luar negeri, cari orang Sariwangi gampang. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti jadi Sariwangi. Tidak ada. Persis kalau pengajian, kalau Anda lihat nanti umroh dan haji, oh ya, saya ini bersama teman saya, Ustaz Nail Abror. Beri sebentar, ya. Ini teman pembimbing haji saya di Khalifah Tur. Saya walaupun orang Jogja, tapi bimbingan haji umroh saya di Khalifah Tur, Pak, di Katamso. Dari 25 kali haji itu 20 kali haji saya berturut-turut di Khalifah Tur. Dulu sama Ustaz Budi Prayitno. Ada kan sini ya? Ya ada 14, ada Ustaz Dedi Aryadi segala macam. Tapi yang selalu berangkat saya. Ini ada Ustaz Nail Abror. Ya tahu saya jadwal di sini langsung main nyusul saja. Beliau dari Garut. Tahu kan Pak Garut? Terkenal dengan apanya Bu? Bodoh. Terkenal dengan apa Bu? Domba Garut. Terkenal dengan apanya Bu? Aceng Fikri. Terkenal dengan apa Bu? Ya cari makan gratis mati 3 gitu semuanya. Ya pokoknya Garut ya. Beliau adalah pembina pesantren Darul Arqam. Dia adalah pengasuh pesantren. Dia lulusan Damaskus. Ada sound yang belum ya gimana Pak? Udah oke. Audio di belakang oke nggak? Ada yang oh ya. Feedback ya. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah ya. Ini kelemahan pertama. Kelemahan kedua, biasanya kalau tempatnya seperti ini kurang fokus biasanya. Karena secara lighting ini kurang satu, ada lampu tembak tapi jangan dari depan, itu silo. Ini saya ajari panitia lain kali. Ini diturunkan dikit karena ini lesehan, kecuali kalau ini kursi, ini pas. Nah, kalau ini kursi ini pas, tapi kalau lesehan ini turunnya sedikit lagi, setengahnya ini. Nah, jadi sama-sama nyaman. Karena ini yang disasar hati kalau pengajian. Ya, gitu. Kecuali kalau ada pentas-pentas beda ya, ini ya semuanya. Kemudian yang ketiga, kalau bisa merapat ini, apalagi mak-mak gini nanti, ini dia pengen show off-nya, pengen tahu tasnya yang suci, gusi, Prada, itu semuanya ingin ditunjukkan. Dan ketiga, nanti akses untuk foto-foto, karena di Power of Mak itu lebih senang foto-fotonya daripada tausiahnya. Maka nanti boleh foto tapi bareng-bareng ya, bareng-bareng nanti bareng boleh ya, hanya satu rombongan yang punya seragam kasihan, udah pakai seragam nanti nggak foto kasihan ya. Ini foto sama saya tapi syaratnya yang bening-bening dekat saya, yang tua-tua dekat ketua DKM ya, yang dekat yang bau parfum itu dekat saya, bau basem sama ya, sama Gus ya, fotonya bareng, nanti di crop aja berdua tapi yang fotonya bareng ya. Yang keempat, kelemahannya tidak fokus. Halo. Hai. Fokus belum ini? Ini saya tak lama, saya paling 3-4 jam nanti ya. Saya bersyukur Bu, hampir nyaris saja karena acara Bandung saya cancel karena Qadarullah saya baru 3 hari yang lalu itu acara di Hong Kong gagal. Di Hong Kong, saya di Hong Kong nyaris nggak bisa pulang karena ada Cyclone Wipa, yaitu ada taifun. Taifun itu memporak-porandakan 2 hari Sabtu dan Ahad di Hong Kong jadi kota mati.
karena tidak boleh ada satupun orang keluar, karena biasanya peringatan hanya sampai 4, kemarin sampai 11. Jadi siaga 11, jadi pohon tumbang dan banyak kanopi berterbangan dari gedung lantai 30, lantai semuanya tidak boleh orang keluar tangkap polisi karena itu tidak dijamin asuransi. Padahal acara saya di 3 tempat, di Causeway Bay, di Taichung, dan di beberapa tempat akhirnya semuanya gagal karena nggak boleh keluar, karena nggak ada satu motor mobil pun keluar, jadi kota mati. Angin badai kencangnya luar biasa sehingga 542 penerbangan tutup total. Sabtu Ahad itu nggak ada penerbangan ke Hong Kong atau dari Hong Kong karena memang itu anginnya typhoon Bu. Jadi satu kota Hong Kong semuanya disapu oleh angin kencang. Jadi luar biasa. Tapi sana itu udah tahu Bu. 3 hari sebelumnya udah tahu nanti jam sekian sampai jam sekian ada angin. Jadi semua udah di warning semuanya. Jadi nggak ada orang keluar. Jadi 2-3 hari sebelum itu seluruh perbelanjaan dihabis dan diborong karena nggak bisa keluar. Ya saya termasuk yang nggak bisa pulang karena pesawat saya harusnya hari Ahad nggak bisa. Senin akhirnya Senin sore alhamdulillah pembukaan pertama seluruh pesawat yang ada dibuking semuanya dan bisa pulang. Sehingga pulang sini langsung bisa ke Bandung. Saudara Allah bisa pertemukan saya di sini. Alhamdulillah. Karena ini komitmen, kalau udah komitmen begini ini saya catat betul. Seandainya saya ini siang ini saya dipanggil Prabowo pun saya tidak mau karena komitmen saya kepada Sariwangi dan Happy Taksim. Dan integritas sudah ada. Dan saya nggak mau dipanggil, dan saya nggak mau dipanggil Prabowo karena nama saya Wijaya. Ada yang salah dari saya? Ini dengan tambahan mic lebih bagus apa? Ya? Lebih oke? Supaya ini memang saya belum mulai pengajian, ini baru mulai fokus saja supaya semuanya fokus dulu. Sudah fokus? Kalau peci saya warna apa? Kalau celana saya warna apa? Nggak ada separuh yang fokus ternyata. Coba semuanya jawab, peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Celana saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu mohon maaf Pak, kayaknya saya nggak bisa melanjutkan tausiah ini. Tidak kok. Saya itu iseng-iseng 34 negara pernah saya kunjungi, 4 benua pernah saya singgahi. Hanya di Sariwangi loh, ada kelelawar tidurnya waktu malamnya gitu. Saya nggak tahu, ini mungkin ada antariksa beda ya ini. Ya. Di sini mohon maaf Pak, ini kelelawar tidurnya waktu apa ini? Tidak kok. Kelemahan kedua, kelemahan berikutnya adalah kurang kompak antara panitia, antara peserta, antara bapak, ibu-ibu, komunitas di Indonesia itu yang sulit adalah kekompakan. Coba kita uji dulu kekompakan, nanti kalau udah kompak baru saya lanjutkan. Kalau nggak kompak udah susah, kalau udah nggak kompak hati ini. Coba nanti yang nggak kompak berdiri pulang aja, nggak usah begini. Ini Happy Taksim nggak jadi, mau ulang tahun ke-11 ini harus lebih kompak lagi. Kita uji, kalau saya bilang 1 tepuk 1, kalau saya bilang 2 tepuk, kalau saya bilang 3 tepuk, kalau saya bilang 4 nggak usah tepuk, semuanya 1. Nah nggak kompak kan? Ini ulang 1, 2, 2, 1, 3, 2, 4. Tolong ibu-ibu itu 14 orang berdiri pulang ya. Itu hanya seragamnya saja yang sama, tapi nggak kompak di hati. Itu kata Al-Quran, taksabuhum jami'a
wa qulubuhum syatta. Kelihatannya duduk bareng, seragamnya sama, tapi hatinya pecah. Itu kalau jadi pejabat potensial untuk korupsi, karena nggak ada kegiatan main anggaran aja. 4 tuh nggak usah tepuk bu, ini bapak juga. Ulang 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4. Masih ada aja ini. Itu yang kerudungnya nggak seragam-seragam itu pulang itu semua. Kelemahan kelima, tablik akbar yang seperti ini biasanya tidak hudurul qulub, tidak hadir hatinya di majlis. Orangnya duduk di sini belum tentu hati, pikiran, perasaannya ada di sini. Maka amal agama yang sulit adalah khusyuk dan khudu. Khudu itu aktivitas lahirnya, khusyuk aktivitas batinnya. Sholat itu gampang, yang sulit khusyuk dalam sholat, maka belajar dulu sampai mati. Karena sekarang khusyuk belum tentu besok khusyuk. Dan nggak ada hubungannya. Kalau santri khusyuk, kiainya lebih khusyuk, enggak. Ada yang kiai tidak khusyuk, malah santrinya lebih khusyuk, bisa. Maka belajar hudurul qulub. Karena yang di sini boleh jadi pikirannya habis ini ke pasar baru, habis ini mau habis ini. Kadang-kadang dunia nyata kalah dengan dunia maya. Duduknya di sini tapi hati dan pikirannya masih di HP, masih merubah status, sama jawabin WA, sama Instagram masih di sini. Maka sholat yang sulit bukan meninggalkan sesuatu, tarku ala khiyali kulli syai', meninggalkan pikiran tentang sesuatu. Sholatnya di ina al-aniyah, tapi pikirannya bisa kemana-mana, betul nggak? Kadang sholat di sini, pikirannya mengembara kemana. Kadang-kadang kunci hilang, ketemunya kalau sholat. Allah Akbar, kunci tadi kemana? Allah Akbar bertetangga sama Allah, ke tetangga Allah Akbar nonton ini. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci. Begitu assalamualaikum pas. Semuanya ingat, yang nggak ingat cuma sholatnya saja. Oh tadi sholat ya, lupa. Ternyata selama sholat mencari kunci. Maka kata Nabi ada 2, catat baik-baik. 1, la sholata bihadrati to'am. Jangan kalian happy taksin sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Nah dunia makan cepatnya luar biasa. Makanya pengajian belum dimulai, snack sudah habis semuanya. Itu malah, makanya ibu seperti bawa tas itu karena untuk bawa snack. Itu ada yang double. Masya Allah. Tuh. Karena jangan sampai kita makan tapi hatinya masih tergantung di makanan. Tadi kita sedang sholat. Yang kedua, jangan menahan 2 lubang, 2 hadas. Hadas ke depan atau ke belakang. Ke depan ya kencing, ke belakang BAB, kentut dan yang lain-lain. Jangan sampai salah sholat sambil nahan kentut. Bismillah. Kurang ajar Ustaz Burhan. Kelamaan itu dulu aja dulu. Malah sapi gisma, al-Fatihah, al-Baqarah. Kurang ajar. Kalau dari yang lain amin amin. Apalagi sudah sampai at-tahiyat. Sudah tasawuf akhir gak berasa ketut, sayang banget tuh, dijepit-jepit sampai linding-linding, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, luar biasa. Padahal kalau dijepit itu, kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang, terutama yang gemuk-gemuk itu, malah vibrasi, trek. Karena bunyi kentut itu sangat tergantung kepada daya jepit dan malah bahas kentut. Sudah fokus? Sudah fokus?
tangan kanan diangkat. Ini standar. Biasa ikut taklim saya akan kelihatan yang nggak biasa ikut sama pernah ikut. Ya, saya gerakan saya jadi tali sufi. Bapak Ibu nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tali sufi, orang muter ratusan kali, bukan Anda sedang gerakkan. Dia nggak jatuh karena kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan kita. Kencang kayak mau copot, refleks biar Tuhan yang menggerakkan, agak lebih, biar nggak semot, biar nggak Parkinson, biar nggak pikul, tegak lagi, semua lihat saya, ikuti perintah saya, lebih lagi, semua ikuti perintah saya, semua lihat saya, lebih lagi, pegang dagu, bapak, pegang dagu, pegang dagu, bu, pegang dagu, nah, masya Allah. Ibu dengar nggak suara saya? Saya survei apa? Punten Pak, ini dagu apa jidat Pak? Kok Bapak gini terus? Nggak apa-apa Pak, saya hitung Bapak cuma 4 kali. Ada ibu yang sampai 8 kali nggak turun dagu. Itu pun turun karena dipukul sebelahnya. Dagu Bu, dagu. Pakai seragam padahal. Karena apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang maka saya pengajian ini 3 jam nggak masuk di hati kalau Bapak Ibu tidak fokus ke saya. Maka saya nggak langsung isi pengajian. Kenapa? Supaya tawajuh dulu. Satu soundnya nyaman dulu, semuanya enak duduk, baru nanti masuk materi saya. Supaya ta'asur dulu. Apalagi yang di belakang sandaran sama bismika Allahumma aja. Ini masih di Sariwangi yang di belakang sampai Sidratul Muntaha. Nunggu terus tak pikir berdoa, berzikir khusyuk. Ternyata memproduksi aqua. Udah mau keluar aja diusap lagi. Jijai. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ya. Ya. Ya Bapak, kasih jalan dari jalan. Pulang. Oh ke air ya. Ya kalau semuanya pulang, ini belum saya mulai, udah mulai ada yang pulang-pulang, nanti tinggal bertiga saya kan ya. Ya. Berarti pulang, berarti balik kan ya. Kalau nggak balik saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Pasti balik lagi. Atau kita break ke toilet dulu semuanya ya. Bapak Ibu semuanya, ini Muharram. Mudah-mudahan sudah fokus. Sudah fokus ya? Halo? Kalau daun itu warna apa? Itu? Kalau rumput warnanya apa? Kalau pisang masih mentah warnanya apa? Kalau kelapa muda warnanya apa? Kalau trafika itu merah, kuning sama apa? Kalau rumput warnanya apa? Kelapa masih muda warnanya apa? Kalau daun warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Pisang mentah warnanya apa? Jadi jerapah makannya gimana mau mulai pengajian masih ikan semuanya. Sesekali happy taklim ke Jogja, nanti ada Gembira Loko atau Keragunan, lihat jerapah. Sudah pernah lihat jerapah? Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Kalau lehernya panjang, kakinya pendek, makannya rumput. Ayo pikirkan dulu. Itu nyiksa jerapah itu. Jadi jerapah makannya kok tadi rumput. Jadi jerapah makannya. Jadi kelelawar tidurnya waktu. Jadi jidatnya mana jidatnya? Nah, jidat di sini. Aduh.
Gimana aku mau ngisi di Bandung ini Kak? Ustaz Nail tolong, Ustaz Nail aja ngisi, saya mau pulang aja dulu. Di sini nggak tahu mana dagu, mana jidat, mana jerapah juga belum pernah lihat. Masya Allah. Sudah bagus Bu. Muharram menunjukkan bulan pertama di mana ini berkaitan dengan hijrah. Saya akan masuk materi pelan-pelan ya, misalnya. Karena lebih penting adalah hidup ini, hijrah ini sebuah pattern, sebuah pola kehidupan namanya takas intikoli. Hidup ini harus berubah itulah hijrah. Hijrah kemana? Hijrah untuk mencari keberkahan. Setiap hari ada 4 doa Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan. Dicatat baik-baik. 1, Rasulullah itu mengusahakan setiap pergantian hari, pergantian waktu, pergantian jam, pergantian tahun, pokoknya 4 ini harus kita usahakan. 1, Allahumma inna nas'aluka salamatan, selamat dulu dalam beragama. Jadi agama ini jadi tolok ukur dulu. Kita sukses atau tidak tergantung keberagamaan kita. Mau karir hebat apapun, mau gaji berapa miliar, itu semuanya bukan sukses kalau Anda lepas terhadap agama. Bisa dipahami Bu? Anak kita gajinya 10 miliar tapi nggak pernah sholat, itu sukses apa enggak? Ya, maka ini agama itu. Salamatan, 2, wa afiatan. Yang diminta afiah apa sehat? Sehat atau afiat? Afiat. Apa bedanya afiat dengan sehat? Karena yang sehat belum tentu afiat. Tapi yang afiat pasti sehat. Para koruptor itu sehat secara jasmani, tetapi tidak afiat. Yang ngambil korupsi uang negara itu kira-kira orangnya sehat apa orang sakit? Sehat secara fisik, tapi tidak afiat. Maka yang diminta afiat. Yang dibikin tembok di laut pada dulu pagar makan tanaman, sekarang pagar makan laut 30 kilo. Itulah jadi yang ngambil uang tambang timah 300 triliun yang disandra sama Dewi. Ya, daripada suaminya kawin lagi mending balik. Masya Allah ya. 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 Nanti foto sama saya ya. Foto berdua nanti priwet ya. Makasih. Iya, saya doakan supaya balik, karena kalau ibu pulang tersinggung kedatangan saya pikir itu saya ditunggu, ternyata begitu mau mulai mau tinggal pulang, ini ya enak sama sekali. Bu, kita minta afiat. Dulu malaikat Israel itu ngasih tahu, sampaikan pada umatmu bahwa tugasku ini nyakuti nyawa satu persatu. Dari jamaahmu bisa bilang urut dari belakang sana, baru minggir sini, begitu urut satu-satu dicakuti, terus terakhir sini. Maka Rasulullah mengatakan apa? Kalau itu yang kau sampaikan, semua umatku tahu. Yang paling penting adalah apa tanda-tandanya engkau sudah dekat dengan aku, sehingga engkau segera cabut nyawaku. Oh banyak. Kalau itu bocorin. Maka malaikat Israel bocorin 3. Perhatikan baik-baik. Ya. Aku dekat dengan umatmu segera saya cabut nyawanya kalau sudah ada 3 tanda dari situ, dikasih alamat. Apa itu alamatnya? Ini berkaitan dengan yang penting tadi, maksudnya ini. Pertama, umatmu dekat dengan aku kalau umatmu sudah kasih alamat tandanya, kalau sudah berubah warna rambutnya, jadi sudah berubah. Maka nuwun sewu punten, mohon maaf.
Yang putih-putih ini insya Allah nggak lama lagi bilahi taufik. Ini tanda dari malaikat Israel ya. Maka kalau sudah putih, sudah saatnya meninggalkan dunia hitam. Hindari dugem-dugem, tahu Pak? Duduk gemetar. Kalau orang Jogja bilang tutupan botolmu. Hindari semua kemaksiatan karena 40 tahun ke atas, kalau kebaikan nggak kau tambah dan kemaksiatan nggak kau kurangi, sulit diharapkan dia selamat hidupnya dunia sampai akhir. Maka yang sudah putih-putih itu saya sudah dekat Pak. Tolong Pak, segera makmurkan masjid anak. Kalau gitu disemir, malaikat tahu ini semiran apa enggak kita. Malaikat kok ditipu semir atau diputar terus kan tahu ini aslinya putih apa enggak kita. Yang kedua, orang dekat dengan kematian itu kalau sudah tidak berfungsi secara optimal organ tubuhnya, melihat tidak dengan jelas, mendengar tidak dengan terang, ingatan sudah mulai lupa. Kalau orang Jogja bilang sudah kena penyakit 15B. B pertama blabur, burem, buta. Baca WA dijauh-jauhkan. Wah, makin jauh semakin mulai. B kedua mulai bu. Jadi intinya kalau telepon itu dipindah dari mulut ke telinga. Bu, di seluruh dunia handphone itu sini untuk mikrofon, sini untuk speaker, jadi tidak pas. Tapi ada orang telepon, halo. Gimana? Padahal video call. Video call kok gelap ini, nempel kuping gimana? Ada nggak seperti itu? Ya itu dekat dengan kematian. Sudah. Di berikutnya mulai beser, itu sudah kencing 4 kali tadi. Pengajian baru setengah jam sudah kencing 4 kali, Masya Allah. Itu beser. Di berikutnya mulai boyok itu pinggang. Kalau pengajian sudah rebutan sandaran, sudah yang nyender itu pokoknya dari semua. Di berikutnya mulai bawel, di berikutnya mulai buta. Di berikutnya mulai batuk. Nah, ini mohon maaf. Ya batuk gitu, batuk ya. Tidur sama istrinya malah diusir. Sana tidur luar sana, batuk melulu. Nah, itu tidak dekat dengan kematian. Di berikutnya tidurnya tidak berhadapan-hadapan antara suami istri. Ya, pilih meluk guling daripada napasnya aja mulai bunyi. Nah, itu tidak dekat dengan kematian. Ya. Di berikutnya sudah mulai bingung, nggak tahu mana dagu, mana jidat. Sudah mulai bingung. Kelawar tidurnya waktu nyari kacamata, padahal kacamatanya dinaikkan seperti ini. Semua dimarahin. Mana kacamata? Itu loh, itu. Mana kacamata? Padahal di sini. Itu nggak dilepas kacamata. Gatal langsung digaruk padahal pakai kacamata. Nah itu pengalaman itu. Ya batuk-batuk udah dekat ya. Dan yang lain, yang berikutnya ada bau balsem, PPO, reumatisme yang itu sudah dekat. Dan terakhir orang dekat dengan Israel kalau sudah mendekati asalnya. Manusia itu dari tanah menuju tanah, kecenderungannya ke tanah, makanannya dari tanah. Karena tanah ini ingin menarik kembali apapun yang diberikan. Tanah ngasih buah jatuhnya kemana? Ke sana. Debu pun terbang jatuhnya kemana? Tanah. Karena tanah ingin menarik kembali apapun yang diberikan. Ada Ustaz tempat itu mangga banyak, kok habis di tanah nggak ada? Itu dicuri orang. Harusnya jatuhnya ke, maka ya, yang ngantuk-ngantuk menuju ke mana? Ke tanah, ke depan, ke tanah. Ada tidak ada yang saya lihat jatuh. Nggak ada orang ngantuk lonjak-lonjak. Wah dia ngantuk ya lonjak. Bapak Ibu yang saya muliakan, hidup karena hidup itu berlalu dan Israel datang itu dalam 3 misteri. 1 aukot, 2 amkan, 3 asbab. Aukot manusia tidak tahu kapan matinya.
Untung manusia nggak tahu kapan matinya. Sebab kalau tahu kapan matinya, nggak ada dinamika kehidupan. Bayangkan kalau manusia dikasih tahu matinya, kamu pulsanya 33, ini 23. Jadi kalau mau kehabisan pulsa tahu. Ini nggak tahu. Karena kalau tahu matinya kapan, setiap ketemu orang akan tanya, kapan mati Pak? Oh, kurang 2 bulan. Oh, saya kurang 2 tahun. Ah, saya kurang 3 hari. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan, nggak senang, bisa menyebarkan undangan, broadcast, hadirilah pemakaman kami. Datang ya, siur, jemungut, Masya Allah. Kurang 2 hari langsung bikin, tenda, ngapain? Besok mau mati ya, mau bikin tenda mana? Kurang 2 jam langsung nggak ada yang datang bawa ambulan. Kemana Pak? Mau mati nih, kurang 2 jam mati. Tapi pasti. Dan untung mati itu nggak urut abjad. Karena kalau abjad mati pertama A, Agus, Adi, Agung, Abdullah. Kedua B, Burhan. Burhan. Ketiga C, Chandra. Ketiga D, Dewi. Lama, Wijayanto, Dewi dulu, mana? Burhan dulu. Kalau urut abjad. Tapi bisa juga dari Z, dari Zainal bisa nggak? Dari Zulkifli bisa nggak? Bisa, tapi seringnya dari A, seringnya dari Arifin Ilham, Ali Jaber gitu, baru B, baru C, baru D, baru N, naik gitu ya, ini naik, Abdul, terus baru W, Wijayanto belakangan, silakan. Yang kedua, orang tidak tahu angka di mana. Allah tegaskan di dalam surat Luqman ayat terakhir. Dibaca mana MC-nya? MC-nya mana? Ya. Luqman surat terakhir, ayat terakhir. Biar nggak makan gaji buta. Jadi MC kok malah makan snack terus. Ini pakai. Ini nanti buat cepat ya. Luqman surat terakhir, ayat terakhir. Surat ke-31, surat Luqman ayat 34. Ya, boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Masya Allah, barakallah, Masya Allah, ini cocok kalau jadi guru taksin, memang cocok gitu ya. Daripada Bu Dewi tadi ya. Terjemahnya ada 5 rahasia Allah sampai hari kiamat manusia nggak tahu. Ini rahasianya Allah. 1, terjemahnya tolong browsing bentar. Ini lain kali kalau jadi MC beli paket datanya 30 giga. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Hari kiamat, sampai hari kiamat kita tidak ada tahu kapan di mana. Dulu ada yang mengatakan kiamat tanggal 2 bulan 2 2002 sudah mati di luar orangnya. Enggak ada yang tahu. Kiamat itu tidak ada yang tahu. 1, hanya Allah. 2, Dan dia yang menurunkan hujan. hujan ini kuasa Allah. Kalau memang bisa menguasai, kok sudah Arab itu dibikin hujan terus, sini nggak usah hujan. Sampai 10 tahun nggak hujan, sehingga kurus kering semuanya jadi padang pasir, bawahnya minyak banyak. Nanti Arab dihujan terus jadi hutan belantara. Jadi kalau kita tawaf itu di antara hutan-hutan enak banget semuanya. Nggak bisa. Ini kuasa Allah. 3, Dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. apa yang di dalam rahim kuasa Allah. Nyatanya orang sehat segar bugar nggak bisa punya anak karena ini kuasa Allah. Ada yang nggak punya anak, nggak sengaja punya anak terus padahal long distance, selalu suaminya di luar kota. Asal pulang jadi. Mungkin di WA aja jadi.
Karena WO-nya tetap pentung. Dilempar sendal aja jadi. Sendalnya ketukar aja jadi, masa luar biasa. Sementara ada yang tiap hari usaha sampai obat nggak punya anak, mungkin nggak? Karena ini kuasa Allah. Oh nyatanya saya bisa laki perempuan saya bisa lihat. Kalau bisa saya pesen bayi yang hidungnya 3, 1, 2, 3, matanya 4, bisa nggak? Ini bayi ini kuasa Allah. Jadi enak kalau naik motor nggak usah pakai spion karena belakang udah kelihatan terus. Kupingnya 3, 1, 2, 3. Jadi kalau ngantuk masih ada 1. Tapi susah naik motor tuh kena angin malah maka ada helm khusus untuk kuping sini malah. Itu kuasa Allah tadi. 4, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Apa yang terjadi besok pagi nggak ada yang tahu. Kalau besok itu ada pesta makan, ada mati 3, nggak ada yang tahu. Karena kalau ada tahu gerbangnya dibuka dari awal, nggak usah rebutan makan. Atau nggak sudah jadi nikah, ngapain pernikahan begini? Kalau dia tahu besok kalah nggak usah nyalonkan. Semua orang nggak tahu. Terus yang kelima, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. di bumi mana dia akan mati. Hari ini ada lelang Pak di Medan. Lelang apa? Kuburan mewah. Satu keluarga bikin kuburan di bukit mewah Pak. Siapkan. Tetapi jenazah satu keluarga satu pun nggak ada yang ketemu. Karena berapa tahun yang lalu liburan di Danau Toba tenggelam bersama-sama keluarga itu di Toba, Danau Toba. Padahal sudah disiapkan kuburannya. Sekarang dilelang nggak ada yang mau beli. Jangan-jangan nanti hilang juga jenazah saya nggak ada yang mau. Saya pernah diadu dengan Mama Loren waktu masih hidup, katanya bisa nerawang di Trans itu. Saya diadu katanya bahwa artisnya akan sukses, ini akan berhasil. Kalau memang tahu saya tanya, Mama Loren punya indigo. Tahu nggak Mama Loren matinya di mana? Oh kalau itu saya nggak tahu. Karena kalau dia tahu matinya di mana nggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah ke Sariwangi. Malaikat Israel mau nyabut kemana, dicari nggak ketemu. Maka orang tidak tahu akan di mana. Yang ketiga, orang tidak tahu asbab apa penyebab kematian. Ini kaitannya dengan hijrah ini Pak. Karena hijrah yang sesungguhnya adalah hijrah dari alam dunia ke alam akhirat. Dan semua orang akan mengalami. Ini yang pasti itu. Kullu nafsin dha'iqatul Kul inna mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Hanya Ustaz Naim yang tahu. Kul wallahu masyaallah idza jaa nasrullahi wal bismika Allahumma ahya. Masyaallah. Hafalannya cuma trikul sama mutu amal. Allahumma barik lana. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Kematian itu pasti dan tidak tahu apa penyebabnya. Karena di Bandung selalu ada 3 mindset. 1, kalau ada mati tanya usia berapa. Karena mindsetnya mati dikira kalau sudah tua. Adakah anak kecil mati? Adakah remaja mati? Justru yang paling banyak mati di Bandung ini mohon maaf, di piramida penduduk ini menggelembung di tengah. Yang paling banyak anak muda. Karena potensial besar. Yang mati karena overdosis rata-rata juga remaja. Jarang para pensiunan overdosis, malah mengikuti di perempatan jarang. Yang mati karena aborsi remaja. Jarang nenek-nenek kemana nek mau gugurkan kandungan ya. Yang mati karena tawuran remaja. Jarang para pensiunan, pensiunan Sariwangi, tawuran sama pensiunan jarang. Panti Werdasana sama panti Jumbo tawuran jarang. Yang ikut geng motor remaja. Jarang kan? Pensiunan Ponokopilih, pensiunan ini mana tadi pensiunan ini? Masya Allah, para pensiunan ketua-ketua BKM, ikut, geng motor, jarang. Maka remaja ini potensial, maka tolong anak-anak kita dekatkan, makmurkan masjid, masukkan ke masjid supaya tidak ada geng motor itu, supaya tidak narkoba segala macam.
di depan pesantren saya Pak di Jogja, masih muda belia, mahasiswa. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, enak-enak mancing, saya lihat sendiri, masih muda segar gitu. Habis ketemu saya, enak-enak mancing sambil merokok, rokoknya jatuh mati Pak. Serius? Loh, gimana sih ini? Masih muda, masih mahasiswa, mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh. Ada yang salah dari saya? Kok tertawanya agak sinis ke saya? Mati itu kapanpun anytime. Untuk itu, 3 ini berkaitan dengan hijriah. Apa yang diperlukan? Hidup sebelum hijrah ini mencari berkah. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Kedua, afiyah. Afiyah itu bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan rohani. Maka diadakan pengajian taksim ini untuk afiyah, supaya tidak hanya sehat. Karena kalau hanya sehat, banyak orang keliling masjid bisa, gue sampai mana-mana, kadang-kadang jogging bisa keliling kompleks, tapi masuk masjidnya nggak pernah. Padahal joggingnya itu lewati masjid. Ada nggak yang seperti itu? Orang kompleks juga, saya tahu persis berapa. Sekarang dilingkup di sini juga. Nah, dia tidak afiah. Maka afiah, kesehatan secara rongga perut, rongga kepala, dan rongga dada. Fisiknya sehat, mentalnya sehat, tapi juga ruhaninya juga sehat, secara pikiran juga sehat. Yang ketiga adalah waziyadatul ilm, supaya setiap hari kita nambah ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang 100% dipakai, yaitu ilmu malam sekarang ini. Bukan ilmu matematika, fisika, biologi, kimia. Apa itu gak penting? Penting. Matematika penting gak? Penting, maka sampai bimbingan belajar, bayar mahal, privat, kursus supaya bisa matematika, tapi nggak kepake 100%. Ada hukum integral, ada hukum rumus ABC, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan, ada hukum Pythagoras. Di fisika ada gaya longitudinal, ada gaya sentrifugal. Di biologi ada makhluk biota, amuba, dipelajari. Tapi nggak 100% dipakai. Bahkan kita belajar kimia, ada Fe itu perum, Pb itu plembem, kalau namanya Ba2SO4 itu bakso. Kalau H2O itu air, kalau O2 itu oksigen. Dipelajari, tapi kepake nggak? Wah, ini O2-nya kurang ini, O2-nya ini. Akar 25 itu berapa, Bu? Semua hafal kan? Tapi kepake nggak sih? Ibu pernah ke pasar baru itu beli baju, Pak. Berapa? Akar 25. Terus kepake apa? Luas lingkaran. Setengah jari kali pi. Pi itu berapa? Setengah jari. Ibu pernah beli gelas tuh, bentar, ini setengah jari kalau gelas ini lingkarannya berapa? Pernah ngukur? Enggak kepake enggak? Tapi ngaji ini happy, mohon maaf, happy taksin ini kepake sampai kiamat. Tepuk tangan untuk aja. Walaupun yang ikut hanya ibu-ibu, bapak-bapak malas. Bapak-bapak akan kerja. Kerja juga harus bisa taksin. Apa kalau kerja itu sholatnya nggak perlu, tapi juga perlu yang taksin. Tapi biasanya kan yang keempat, wabarakatan berkah. Ini terakhir. Kenapa kita di taksin ke-11 kita cari berkah dalam bulan tahun ini? Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Maka ketemu satu dengan Allah, assalamualaikum warahmatullahi, minta berkah. Orang ada pernikahan, barokallahu wa barokah alaika wa jamaah bainakumah, juga di Allah berikan berkah pada pernikahan. Orang mau masuk rumah, Robi anggini munjalan mubarakan wa antar, ya Allah berikan berkah pada rumah, pada tempat tinggal kami, pada komplek kami, berikan berkah. Orang mau makan nasi yang nanam
petani. Tapi kalau mau makan, yang disebut petani apa Allah? Petani, terima kasih, nuhun, petani gitu. Gimana doa mau makan? Allahumma ini, a'udzubika minal khubuthi. Pinter. Ini epitax ini pinter. Secara makrotnya bagus sekali. Kalau mau ke toilet di depan kloset, Allahumma barik lana di